Di video kali ini, kita bakal ngebahas 7 tragedi memilukan yang pernah mengguncang Amerika Serikat. Dari kejadian yang penuh misteri, bencana alam yang dahsyat, sampai peristiwa yang memicu protes besar-besaran. Semua kisah ini nggak cuma bikin sedih, tapi juga ninggalin luka mendalam yang masih terasa sampai sekarang. Nggak cuma itu, beberapa tragedi bahkan memunculkan teori konspirasi yang bikin kita mikir 2 kali. Apa benar semua kejadian ini sejelas yang diberitakan? Jadi siapin hati dan pikiran kamu karena kita bakal masuk ke deretan peristiwa yang penuh emosi, fakta, dan misteri. 1. Tragedi 9/11, 11 September 2001. Tanggal 11 September 2001, dunia kayak berhenti sejenak. 2 pesawat menabrak menara kembar di New York, 1 lagi menghantam Pentagon, dan 1 jatuh di ladang di Pennsylvania. Semuanya dibajak oleh kelompok teroris Al-Qaeda, kata pemerintah Amerika. Hampir 3.000 orang tewas, dan peristiwa ini langsung bikin Amerika dan dunia geger. New York diselimuti kepanikan dan asap tebal. Gedung pencakar langit itu runtuh cuma dalam hitungan jam. Orang-orang berlarian, banyak yang terjebak, dan semua tayangan itu disiarkan langsung ke seluruh dunia. Pemerintah Amerika langsung menyatakan perang melawan teror, dan gak lama kemudian invasi ke Afghanistan dimulai. Tapi di balik peristiwa besar ini, banyak juga yang nggak percaya versi resmi pemerintah. Muncul teori konspirasi yang bilang kalau sebenarnya ini semua adalah inside job, alias rekayasa dari dalam negeri sendiri. Beberapa orang percaya menara kembar nggak runtuh karena pesawat, tapi karena diledakkan dari dalam, mirip kayak pembongkaran gedung profesional. Ada juga yang curiga kenapa pesawat bisa begitu gampang masuk ke wilayah udara sensitif tanpa dicegat duluan. Teori lainnya menyebutkan tragedi ini sengaja dibuat untuk membuka jalan bagi perang di Timur Tengah, demi kepentingan politik dan ekonomi. Sampai sekarang, teori konspirasi ini masih jadi bahan diskusi panas di internet. Benar atau enggaknya, yang jelas, tragedi 9/11 meninggalkan luka mendalam, sekaligus tanda tanya besar yang belum semua orang puas dengan jawabannya. 2. Penembakan sekolah Sandy Hook, 2000. Tragedi ini terjadi di sebuah sekolah dasar di Sandy Hook, Connecticut, dan bikin hati siapapun hancur. Seorang pria bersenjata berusia 20 tahun masuk ke sekolah dan menembak 20 anak kecil dan 6 orang dewasa, sebelum akhirnya bunuh diri. Yang bikin semakin menyayat hati, korban-korbannya adalah anak-anak usia 6 dan 7 tahun. Banyak dari mereka bahkan belum sempat merasakan naik kelas atau ulang tahun ke-8 mereka. Dunia pun ikut berduka atas kekejaman yang nggak masuk akal ini. Tragedi ini memicu perdebatan besar soal kepemilikan senjata api di Amerika. Banyak yang minta aturan diperketat, tapi sampai sekarang perubahan besar belum terjadi. Penolakan dari pihak pro senjata bikin masalah ini kayak jalan di tempat. Orang tua korban terus menyuarakan perubahan. Beberapa dari mereka bahkan membentuk organisasi untuk melawan kekerasan bersenjata. Tapi yang jelas, luka di Sandy Hook tetap membekas, terutama bagi keluarga dan komunitas di sana. Badai Katrina 2005. Badai Katrina jadi salah satu bencana alam paling mematikan di Amerika. Ketika badai kategori 5 ini menghantam wilayah pesisir, terutama New Orleans, kerusakannya luar biasa besar. Kota itu dilanda banjir parah karena tanggul-tanggul jebol. Lebih dari 1.800 orang meninggal dan jutaan lainnya kehilangan rumah. Banyak korban terjebak di atap rumah menunggu bantuan yang datang terlambat. Stadion Superdome yang dijadikan tempat pengungsian pun jadi lautan manusia dengan kondisi memprihatinkan. Pemerintah Amerika saat itu dikritik habis-habisan karena respon yang lambat. Warga yang terdampak, terutama dari komunitas kulit hitam dan miskin, merasa ditelantarkan. Badai ini nggak cuma soal cuaca, tapi juga membuka luka sosial dan ketimpangan yang selama ini tersembunyi. Sampai hari ini, banyak orang masih trauma dengan peristiwa itu. Sebagian berhasil membangun ulang hidup mereka, tapi sebagian lain tetap kehilangan semua. Katrina jadi pengingat betapa dahsyatnya alam, dan betapa pentingnya kesiapan dan empati dalam menghadapi bencana. 4. Di tahun 2017, konser musik country di Las Vegas berubah jadi mimpi buruk. Seorang pria melepaskan tembakan dari jendela Hotel Mandalay Bay ke arah penonton konser. Hasilnya, 58 orang tewas dan ratusan luka-luka. Ini jadi penembakan massal paling mematikan dalam sejarah Amerika modern.
Pelaku membawa puluhan senjata ke kamarnya dan merencanakan aksinya dengan sangat rapi. Sampai sekarang, motif pastinya masih jadi tanda tanya besar. Tragedi ini bikin warga Amerika kembali dihadapkan pada pertanyaan besar. Kenapa penembakan massal bisa terjadi terus-menerus? Banyak yang menyerukan larangan senjata otomatis dan kebijakan keamanan yang lebih ketat, tapi perubahan masih sulit terjadi. Las Vegas malam itu berubah dari kota hiburan jadi zona perang. Banyak korban selamat masih mengalami trauma dan kesulitan pulih. Bagi mereka, malam itu bukan cuma tentang suara tembakan, tapi juga tentang kehilangan, ketakutan, dan luka yang membekas. Tragedi Columbine 1999. Columbine High School di Colorado jadi terkenal karena alasan yang tragis. 2 siswa bersenjata masuk ke sekolah mereka sendiri dan melakukan penembakan brutal yang menewaskan 13 orang sebelum mereka bunuh diri. Saat itu publik benar-benar terkejut. Penembakan di sekolah masih jarang terjadi dan belum ada preseden sebesar ini. Motif para pelaku pun membingungkan. Mereka merasa dikucilkan dan termakan oleh ideologi gelap yang mereka ciptakan sendiri. Kasus ini menginspirasi banyak perubahan, mulai dari sistem keamanan sekolah, program anti-perundungan, hingga kebijakan pengawasan senjata. Tapi sayangnya, Columbine juga seolah jadi model bagi pelaku-pelaku penembakan sekolah selanjutnya. Luka dari tragedi ini masih terasa di komunitas Columbine. Setiap tahunnya, peringatan dilakukan untuk mengenang para korban. Dan buat banyak orang, tragedi ini adalah titik awal dari serangkaian penembakan sekolah yang terus menghantui Amerika. 6. Pemboman Boston Marathon 2013. Acara lari maraton yang biasanya meriah dan penuh semangat jadi mencekam saat 2 bom meledak di dekat garis finish Boston Marathon. 3 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka. Beberapa harus kehilangan anggota tubuh. Pelaku adalah 2 bersaudara yang memendam kebencian dan terinspirasi ideologi ekstremis. Mereka meletakkan bom rakitan di tengah kerumunan, membuat ledakan yang menghancurkan suasana penuh sukacita. Warga Boston langsung bersatu dalam aksi solidaritas. Moto Boston Strong pun lahir dari tragedi ini, menjadi simbol ketegaran dan semangat untuk bangkit. Polisi juga bergerak cepat, menangkap 1 pelaku dan memburu yang lainnya. Pemboman ini bikin semua orang sadar bahwa teror bisa datang di mana saja, bahkan di acara publik yang damai. Tapi dari tragedi ini juga muncul kekuatan luar biasa dari komunitas yang menolak tunduk pada rasa takut. Insiden George Floyd 2020. George Floyd, seorang pria kulit hitam, meninggal setelah lehernya ditekan oleh lutut polisi selama lebih dari 9 menit. Insiden ini terekam video dan viral di seluruh dunia, memicu gelombang protes besar-besaran. "I can't breathe," kata-kata terakhir George, jadi simbol perlawanan terhadap rasisme sistemik di Amerika. Ribuan orang turun ke jalan nggak cuma di Amerika, tapi juga di banyak negara lain. Semuanya menuntut keadilan dan perubahan nyata. Tragedi ini membongkar luka lama soal diskriminasi rasial dan kekerasan oleh aparat. Banyak lembaga dan institusi mulai mengkaji ulang sistem mereka, tapi perjuangan masih jauh dari selesai. George Floyd mungkin cuma 1 dari banyak korban, tapi kematiannya jadi titik balik. Ia mengingatkan dunia bahwa suara rakyat, jika bersatu, bisa mengguncang sistem dan memaksa dunia melihat ketidakadilan yang selama ini diabaikan. Nah, itu dia 7 tragedi memilukan yang pernah terjadi di Amerika. Masing-masing punya cerita, luka, dan pelajaran yang bisa kita ambil. Ada yang masih menyisakan tanda tanya, ada juga yang jadi titik balik buat perubahan besar. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Tapi kalau kamu nggak suka, silakan klik dislike. Nggak masalah. Semua bebas berpendapat. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.